Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya masih di Joyce Channel Education. Materi kita kali ini adalah tentang bunyi dan telinga manusia. Sebelumnya buat teman-teman yang lupa ya, tekan tanda lonceng. Terima kasih. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda. Namun tidak semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar manusia. Jika jumlah getaran suatu benda tiap satu satuan waktu tidak memenuhi bilangan tertentu, getaran itu tidak dapat didengar telinga manusia. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik bertipe longitudinal. Jenis-jenis bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan ngengat, jangkrik, dan anjing. Yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh telinga manusia. Dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi jenis ini dapat didengar oleh hewan kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Adapun syarat bunyi agar dapat didengar oleh manusia yaitu: 1. Ada sumber bunyi atau benda yang bergetar. Yang kedua, frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, ada medium perantara untuk bunyi berupa gas atau udara, zat cair, atau zat padat. Dan yang keempat, telinga manusia yang sehat dan normal. Berikutnya kita lihat tentang cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satu satuan waktu. Satuan cepat rambat bunyi adalah dalam SI atau satuan internasional adalah meter per sekon. Persamaan cepat rambat bunyi sama dengan V sama dengan S per T, dengan ketentuan V sama dengan cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh, satuannya adalah meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Contoh soal. Ledakan petasan terdengar 4 detik setelah terlihat percikan api akibat ledakan itu. Berapakah cepat rambat bunyi di udara saat itu jika jarak antara petasan dengan pengamat 1,2 km? Jawab. Diketahui T sama dengan 4 detik. Kemudian S 1,2 km sama dengan 1200 meter. Ditanya V sama dengan S per T sama dengan
1200 dibagi 4 sama dengan 300 meter per sekon. Berikutnya tentang resonansi bunyi. Resonansi adalah turut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi sama. Contoh resonansi terjadi adalah suara senar gitar, kendang, ketipung, dan lain-lain. Adapun resonansi yang sifatnya menguntungkan diantaranya suara manusia, bunyi gitar, biola, dan alat musik lainnya. Sedangkan resonansi yang justru merugikan diantaranya adalah bunyi ledakan bom yang dapat memecahkan kaca-kaca gedung di sekitarnya. Berikutnya, menghitung kedalaman suatu tempat. Menghitung kedalaman suatu tempat dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. S sama dengan V dikali T dibagi 2. Contoh soal. Sebuah kapal mengukur kedalaman laut menggunakan perangkat suara. Bunyi ditembakkan ke dasar perairan dan 5 detik kemudian bunyi pantul tiba di kapal. Jika cepat rambat bunyi di dalam air 1500 meter per sekon, kedalaman laut tersebut adalah. Jawab. Diketahui T sama dengan 5 detik, V sama dengan 1500 meter per sekon. Ditanya kedalaman atau S. Penyelesaian. Persamaan untuk menjawab soal ini adalah S sama dengan V dikali T dibagi 2. S sama dengan 1500 dikali 5 dibagi 2. 1500 kali 5 adalah 7500 per 2 sama dengan 3750 meter. Berikutnya tentang telinga manusia. Telinga manusia tersusun oleh 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam, yang nampak seperti gambar berikut. Kita lihat yang pertama, telinga bagian luar. Organ penyusun telinga bagian luar adalah yang pertama, daun telinga. Fungsinya adalah mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Sering disebut dengan istilah kuping atau cuping telinga. Yang kedua adalah saluran telinga. Saluran ini menghasilkan minyak serumen yang berfungsi menangkap debu yang masuk ke saluran telinga dan mencegah hewan kecil masuk ke dalam telinga. Berikutnya telinga bagian tengah. Telinga tengah tersusun oleh satu gendang telinga atau membran timpani. Fungsi gendang telinga adalah menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Yang kedua, tulang telinga.
Fungsi dari tulang telinga adalah meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Adapun tulang telinga itu ada 3 jenis, yaitu tulang malleus atau martil, incus atau landasan, dan tulang stapes atau sanggurdi. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam manusia tersusun oleh yang pertama rumah siput atau koklea. Rumah siput merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Terdapat organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf dan diteruskan ke otak. Yang kedua, saluran gelang atau labirin terdiri dari saluran setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Dan yang ketiga, saluran eustachius menghubungkan ruang telinga dengan rongga mulut atau faring yang berfungsi menjaga tekanan udara antara telinga tengah dan dengan telinga luar. Berikutnya, bagaimana mekanisme mendengar? Suatu bunyi akan dapat didengar oleh manusia dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, benda bergetar dan menciptakan sebuah gelombang bunyi. Kedua, gelombang bunyi akan ditangkap oleh daun telinga. Ketiga, gelombang bunyi masuk ke dalam liang telinga. Dan keempat, gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga dan diubah menjadi energi mekanik. Kelima, gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. Keenam, getaran cairan di dalam koklea atau rumah siput merangsang sel-sel rambut menghasilkan impuls bioelektrik. Yang ketujuh, impuls listrik dari sel-sel rambut diteruskan ke otak oleh syaraf pendengaran. Dan terakhir, di otak, impuls dari kedua telinga tersebut diartikan sebagai suara. Demikianlah materi tentang bunyi dan telinga manusia. Terima kasih atas perhatiannya.